Salam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elsa Angelina Beno dari kelas Psikologi A semester 3, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya menerima tugas dari Ibu Tince Koro untuk menjelaskan tentang sel neuron. Yang pertama, sistem neuron. Neuron adalah sel dalam sistem syaraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik melalui tubuh. Jadi, neuron ini mengirimkan informasi-informasi yang kita terima dari rangsangan eksternal dan dikirimkannya melalui tubuh. Neuron berfungsi seperti kabel atau jalur komunikasi yang mengirimkan sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Sistem sel saraf terdiri atas dua jenis sel, yaitu yang pertama adalah sel saraf atau neuron itu sendiri, dan yang kedua adalah sel glia. Sel neuron adalah fungsional terkecil dari sistem saraf, sedangkan sel glia adalah sel yang mendukung sistem kerja dari neuron. Berikutnya adalah tentang neuron. Sel saraf yang mengantarkan impuls dari satu lokasi ke lokasi lain disebut dengan neuron. Semua sel dari sistem saraf terdiri dari neuron. Neuron adalah unit dasar dari sistem saraf dan jaringan saraf. Neuron bertanggung jawab untuk pengiriman, penerimaan, dan menafsirkan informasi dari seluruh bagian tubuh. Ada 3 kategori utama dari neuron, yaitu yang pertama adalah neuron multipolar, ditemukan dalam sistem saraf pusat. Neuron ini memiliki akson tunggal dan banyak dendrit yang memanjang dari sel tubuh. Jadi neuron multipolar ini memiliki satu akson saja, tapi memiliki dendrit yang menjulur ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua adalah neuron unipolar, memiliki satu proses yang sangat pendek, memanjang dari tubuh sel tunggal dan cabang menjadi dua proses. Neuron unipolar ditemukan dalam tubuh sel saraf tulang belakang dan kranial. Dan yang terakhir adalah neuron bipolar, merupakan neuron sensorik terdiri dari satu akson dan satu dendrit yang memperpanjang dari sel tubuh. Mereka ditemukan dalam sel retina dan epitel penciuman. Untuk neuron bipolar sendiri itu ditemukan pada bagian-bagian mata dan juga bagian hidung, bagian untuk kita mencium dan juga melihat. Ini merupakan gambar dari ketiga neuron tersebut. Dari yang bagian kiri adalah neuron unipolar, di bagian tengah adalah neuron bipolar, dan bagian paling kanan adalah neuron multipolar. Teman-teman dapat lihat perbedaan dari ketiga neuron tersebut. Berikutnya adalah klasifikasi neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron motorik, yaitu neuron yang membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, kelenjar, dan otot. Sistem saraf motorik manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Jadi untuk neuron motorik ini adalah neuron yang bekerja untuk menggerakkan tangan, kaki kita seperti itu. Yang kedua adalah neuron sensorik, dikenal sebagai sel saraf aferen, bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh, lalu mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ internal atau dari rangsangan eksternal. Jadi untuk neuron sensorik itu salah satu contoh paling gampangnya itu adalah refleks tubuh begitu. Ketika kita terkena benda-benda seperti air panas begitu, kita akan refleks untuk menjauh seperti itu. Interneuron adalah simpul pusat dari sirkuit saraf, memungkinkan komunikasi antara sensorik atau neuron motorik dan sistem saraf pusat atau SP. Mereka memainkan peran penting antara refleks, osilasi neuron, dan neurogenesis pada otak mamalia dewasa. Jadi untuk interneuron ini adalah penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Seperti itu. Berikutnya adalah penjelasan tentang neuroglia atau sel glia.
Neuroglia atau yang disebut dengan sel glia adalah sel non-neuronal yang berperan menjaga homeostasis, membentuk selubung mielin, dan mendukung serta melindungi neuron pada saraf, pusat, dan perifer. Jumlah sel glia diperkirakan sama dengan jumlah neuron. Meskipun proporsi bervariasi dari berbagai bagian otak, fungsi neuroglia adalah sebagai pendukung kerja sel saraf. Mereka membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsi dengan baik. Sel ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Diperkirakan dalam otak sendiri, jumlah sel glia ini adalah setengah dari jumlah neuron. Secara umum terdapat 6 macam neuroglia, yaitu astroglia, oligodendroglia, mikroglia, sel satelit, sel Schwann, dan sel epidimal. Berikutnya adalah struktur neuron. Yang pertama adalah badan sel. Badan sel teman-teman dapat lihat pada gambar yang bertulisan soma, itu adalah badan sel. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meluruskannya ke akson. Yang berikut adalah dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal. Dendrit ini yang bagian yang ada serabut-serabutnya ini nih, yang dekat dengan soma atau badan sel. Dan yang terakhir adalah akson. Akson atau yang disebut juga dengan neurit adalah serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Jadi akson pada gambar ini adalah yang bagian berwarna kuning. Berikutnya adalah faktor-faktor yang menghambat fungsi saraf. Yang pertama adalah cedera fisik, yaitu cedera tulang belakang, cedera kepala, atau cedera saraf perifer. Dapat merusak saraf yang mengganggu transmisi sinyal saraf. Dan yang kedua adalah sklerosis multiplex, adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan pada mielin, lapisan pelindung pada neuron. Yang ketiga adalah beberapa penyakit seperti multiple sklerosis, Parkinson, ALS, dan Alzheimer dapat merusak sel-sel saraf dan mengganggu fungsi sistem sel saraf manusia. Yang keempat adalah Huntington, adalah penyakit degeneratif yang menyebabkan kelumpuhan dan kehilangan kendali terhadap gerakan. Berikutnya adalah anatomi otak dan fungsinya. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus dengan selaput otak yang kuat. Jadi otak ini adalah seperti layaknya komputer, terdapat banyak-banyak data di dalamnya, dan otak itu adalah penyimpan data dari tubuh manusia begitu. Oleh karena itu, otak adalah alat tubuh yang sangat penting. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Otak manusia mengandung bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Kepandaian dan kreativitas manusia dapat ditentukan oleh struktur otak yang dimilikinya. Berikutnya adalah bagian-bagian otak. Yang pertama adalah cerebrum atau bagian otak besar. Merupakan bagian terbesar dari otak dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kanan mengendalikan bagian tubuh bagian kiri, sedangkan otak kiri mengendalikan bagian tubuh bagian kanan. Dapat dilihat pada gambar kalau
otak besar itu adalah bagian yang paling besar karena dia yang berwarna merah ini. Dia yang paling besar di antara bagian-bagian otak yang lainnya. Berikutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Dia adalah bagian yang kecil berwarna kuning di bagian bawah sini. Otak kecil ini bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Dan yang terakhir adalah brainstem atau batang otak. Adalah serikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirimkan dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Baik, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.